Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya saya akan bertanya, tahukah kalian apa itu konstitusi? Pernahkah kalian mendengar kata konstitusi? Konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution yang berarti hukum dasar. Konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis yaitu aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum. Sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut juga dengan konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Berikut adalah sejarah proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945, yang intinya adalah menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diterima sebagai suara bulat. Usul-usul dari Panitia Keuangan dan Pembelaan Tanah Air diterima. Kemudian pada tanggal 17 Juli, rapat BPUPKI ditutup.
atas nama sekalian rakyat, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas pengumuman ini hari, yaitu hendak dilantiknya dengan lekas Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kami sekalian amat terharu atas luhur budi Yang Maha Mulia Ten Noheka. Kami sekalian akan membantu dengan keras segenap pekerjaan Panitia Persiapan Kemerdekaan agar supaya bisa berdiri dengan lekas, teguh, kekal, dan abadi negara Indonesia merdeka. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 45. Pada sidang tersebut membahas 1. Pengesahan Undang-Undang Dasar, 2. Susunan pemerintahan, 3. Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden serta pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, berikut adalah hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian melalui Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946, penjelasan Undang-Undang Dasar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang PPKI dilakukan beberapa perubahan pada rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, Piagam Jakarta, dan RUU hasil sidang BPUPKI. Kata mukaddimah dirubah menjadi pembukaan. Sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, dirubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Kemudian itu pula pada pasal 20 Undang-Undang Dasar juga mengalami perubahan. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia mempunyai arti yang sangat penting, yaitu sebagai dasar hukum tertinggi dalam kehidupan negara. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola ini perlu diatur dalam sebuah naskah hukum tertinggi dalam kehidupan negara, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara yang sifatnya adalah fundamental. Sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat Undang-Undang Dasar. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar akan mengarahkan kita pada keharmonisan dan ketertiban. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar. Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakat pada waktu itu. Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang pada masyarakat saat itu. Ada dua faham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. Pendiri negara yang berfaham nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan, sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama.
perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Semangat dan komitmen pendiri negara pada perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar yang dapat kita teladani antara lain mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan musyawarah mufakat. Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, yaitu menentu dan membatas kekuasaan negara. 2. Pengatur hubungan kekuasaan antar organisasi negara. 3. Pengatur hubungan kekuasaan antar organisasi negara dan warga. 4. Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara. 5. Penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli. 6. Simbolik sebagai pemersatu. 7. Simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. 8. Simbolik sebagai pusat upacara. 9. Sarana pengendalian masyarakat. 10. Sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat. Adalah gambar periodisasi konstitusi di Indonesia. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan oleh PPKI. Yang kedua yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 yang ditetapkan pada 27 Desember 1949. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950. Kemudian yang keempat yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang didasarkan pada Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang kelima yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen 1999 sampai 2002. Hingga sekarang amandemen telah dilaksanakan sebanyak 4 kali. Berikut adalah contoh pelaksanaan undang-undang dalam berbagai bidang. Pada bidang ekonomi, yaitu tentang kondisi keuangan negara. Pada bidang politik, tentang pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Pada bidang sosial, yaitu tentang jaminan kehidupan masyarakat. Pada bidang budaya, yaitu tentang hasil cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia. Sedangkan pada bidang pertahanan dan keamanan, yaitu tentang upaya bela negara. Sebagai bangsa yang baik, kita harus menjaga dan mempertahankan Undang-Undang Dasar. Dukungan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dapat kita lakukan antara lain: toleransi, taat peraturan dan disiplin, menjaga persatuan dan kesatuan, rela berkorban, belajar pendidikan kewarganegaraan, dan lain-lain. Demikian adalah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.